Bupati Asmat Elisa Kambu yang didampingi istri tercinta bersama massa pendukung dalam satu hari menyambangi 4 partai besar di Papua Barat Daya pada Sabtu 27 April 2024. Tentunya dengan maksud dan tujuan mengembalikan formulir pendaftaran kepada pihak partai untuk maju sebagai balon gubernur pada Pilkada 27 November 2024. Dari Partai Hanura kemudian meluncur ke Partai PKB yang dikawal massa pendukung. Dari sana rombongan kembali melakukan putar arah dan menuju ke Perindo dan berakhir di kandang sendiri yakni Partai PDI Perjuangan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kader Partai PDI Perjuangan ini benar-benar memiliki niat dan tekad untuk maju dan bertarung pada kontestasi Pilkada Gubernur Papua Barat Daya. Selamat sore. Merdeka. 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 Baik. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semua. Kami atas nama DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat Daya memberikan apresiasi yang luar biasa pada hari ini. Jaringan bakal calon kepala daerah, gubernur, dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat. Saya menerima profil daripada kader kita, Bapak Elisa Kambu, yang selanjutnya akan kami input sebagai bagian daripada bakal calon calon gubernur Provinsi Papua Barat Daya, dan selanjutnya kita akan proses sesuai dengan mekanisme yang ada di dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang pertama, saya dan istri secara khusus ya, karena datang jauh dari Papua Selatan, ada di Kota Sorong, bersyukur kepada Tuhan. Karena hari ini Tuhan bisa berkenan memberikan saya kesempatan untuk datang mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur Provinsi Papua Barat Daya akan mengikuti pemilu kada di tahun 2024 dalam keadaan sehat, aman dan tertib, terlebih lancar. Puji Tuhan, tadi pagi ada hujan sedikit tapi hujan berkat, dan sore ini negeri ini cerah, langit terbuka menyaksikan apa yang terjadi hari ini. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan saya setulus-tulusnya kepada Partai Hati Nurani Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Perindo yang telah memberikan kesempatan untuk menerima pendaftaran atau pengembalian berkas yang telah saya sampaikan. Saya berharap bahwa semua anak bangsa punya hak yang sama. Nah, khusus untuk gubernur ini kan sudah dikunci bahwa yang bisa mendaftar, mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur adalah anak asli Papua. Nah, selanjutnya, semua ini terjadi itu karena kerjasama dari semua tim. Teman-teman dari partai yang di tengah-tengah kesibukan bisa meluangkan waktu untuk, khususnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini sudah sore, tapi masih bisa berkenan
memberikan kesempatan untuk kita ada di sini. Saya percaya bahwa saya telah melakukan bagian saya. Saya sudah berjuang. Selebihnya itu urusan Tuhan. Tapi dalam keyakinan saya 90%. Saya pasti akan maju sebagai gubernur, salah satu calon gubernur Papua Barat Daya. Selebihnya ini 10% saya tunggu rekomendasi saja. Saya harap saya akan tetap melakukan komunikasi dengan semua partai yang ada, dan kita tidak boleh mendahului Tuhan. Kita tetap mengerjakan bagian kita. Pepatah kuno bilang, siapa yang menabur dia pasti menuai. Siapa yang menanam pasti memetik. Perbuatan-perbuatan orang baik pasti diizinkan Tuhan. Dan kita lakukan ini karena panggilan hati. Saya datang ke Papua Barat Daya ini bukan datang untuk mau senang-senang. Kalau saya mau ingat diri sendiri, saya tinggal di Papua Selatan. Tanya Pak Ketua Bapilu ini. Saya itu punya list dari DPP dapat 2 provinsi. Nama ada di Papua Barat Daya, nama ada di Papua Selatan. Tapi saya pribadi bertekad berjuang dengan segala cara untuk ada di Papua Barat Daya. Saya minta dukungan doa dari Bapak Ibu saudara sekalian untuk pastikan rekomendasi supaya kita sama-sama lihat Papua Barat Daya. Selanjutnya, Papua Barat Daya ini perjuangan kita semua. Semua warga negara Indonesia yang ada di tanah Papua Barat Daya ini. Mulai dari Mebrat, Sorong Selatan, Tamrau, Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kota Sorong, penggali pasir, penjual di pasar, para pejabat anak-anak Papua yang ada di mana-mana, semua berjuang untuk Papua Barat Daya. Jadi tidak ada satu orang yang berjuang untuk Papua Barat Daya. Catat itu. Dan supaya jangan rakyat pembodohan untuk rakyat. Papua Barat Daya ini perjuangan kita semua. Teman-teman media juga punya peran penting yang mendorong sehingga hadirnya provinsi ini. Itu sebabnya tidak boleh ada klaim di antara kita. Adalah tanggung jawab kita bersama untuk mari kita bersatu. Kita merangkul, bergandengan tangan semua kekuatan yang ada ini kita rapatkan. Kita urus Papua. Rumah kita ini kita urus bersama-sama dengan baik. Ini rumah besar Papua Barat Daya ini. Jadi kita urus dengan baik. Tidak boleh ada klaim satu atau ada orang yang lebih penting yang menghadirkan provinsi ini. Tidak ada. Semua kita sama. Telah berjuang untuk menghadirkan provinsi ini. Nah, untuk itu tugas kita semua adalah siapapun yang ingin maju sebagai calon gubernur, mari manfaatkan kesempatan ini. Semua bisa berjuang, tapi yang nanti pasti adalah mereka yang mendapatkan rekomendasi dari partai baru bisa memenuhi persyaratan untuk mengusung. Kalau itu terjadi, semua kita maju, kita serahkan sama rakyat. Rakyatlah yang memilih di antara kita. Jadi itu saja ceritanya. Jadi kita tidak boleh ada kekerasan, ada intimidasi, ada kekerasan terhadap orang lain, tidak boleh. Mari kita mengalir bersama-sama. Kita jalan hidup kita ini kan Tuhan yang atur. Kita kerjakan bagian kita. Gubernur kan hanya satu orang, pasti yang calon, yang daftar banyak, tapi dari sekian banyak itu pasti satu saja. Ya, itu seperti tadi saya cerita. Kalau mau ingat diri saja, saya untuk apa datang ke Papua Barat Daya? Saya sudah cukup nyaman di Papua Selatan. Sudah bisa untuk bisa, saya sampai masuk liang lahap masih bisa. Anak saya masih bisa.
Kalau hanya untuk rumah, untuk apa masih bisa. Saya 10 tahun jadi bupati. 4 tahun jadi sekda. 3 tahun jadi inspektur. 6 tahun jadi camat. Baru apa yang kurang sama saya? Tapi bukan itu. Saya datang ke sini karena memang panggilan. Memang karena panggilan. Dan saya tidak tahu kenapa saya harus datang sini. Itu juga pergumulan yang panjang. Dan saya sudah memutuskan untuk datang ke sini. Kita bekerja saja. Nanti waktulah yang akan menentukan. Kita tunggu saja tanggal 27 November. Kita semua ini wakil ini kan, kita pertama kita sama-sama sepakat dulu bahwa untuk provinsi, gubernur dan wakil gubernur ini sudah dikunci dengan undang-undang otonomi khusus bagi provinsi Papua atau tanah Papua. Nah, saya datang mendaftar baru sendiri, seorang diri. Saya punya niat adalah kalau di antara partai ini ada yang nanti bisa bergabung dengan saya atau memberikan dukungan kepada saya, baru saya akan mengajak mereka untuk kita bicara sama-sama. Wakil. Karena kita harap bahwa kalau saya bawa sendiri itu namanya ego. Jadi saya harus ajak teman-teman yang kerjasama ini harus sama-sama berdiskusi dengan saya, memberikan pertimbangan tentang sejumlah nama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk kita diskusikan, karena ini prosesnya kan masih lama. Tanggal 22 Agustus, 22 atau 25 Agustus baru daftar. Itu masih cukup waktu. Kalau kriteria hanya satu, orang Muslim. Dari partai atau dari Parpol, tokoh masyarakat, ASN, pengusaha, terbuka semua. Yang penting dia bisa siap untuk mendedikasikan dirinya untuk rakyat, siap untuk melayani rakyat, siap untuk bekerja, dan siap untuk diganggu setiap saat. Nah, itu kalau itu ada, itu kita akan perhatikan itu. Sementara ini kan tersebar isu di mana-mana bahwa Kambu itu dia ada di selatan sana, dia ada begini. Saya sudah datang mendaftar ini, saya tunjukkan bahwa saya sudah siap, ya 100.000% untuk Papua Barat Daya. Itu dengan sendirinya tidak ada. Memang saya punya nama listnya 2. Di Papua Selatan juga saya daftar, tapi konsentrasi saya ada di Papua Barat Daya.